Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya al-khadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada hari ini, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan sentiasa menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta berusaha menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti apapun, dimanapun, kapanpun, dengan harapan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan kebahagiaan di dunia ini sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini juga kami mengajak kepada kita semua, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada junjungan Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan berupaya mencintai beliau dengan melaksanakan bentuk sunnah-sunnahnya dan meninggalkan bentuk larangan-larangannya sekalipun bentuk hukumnya makruh. Dan kita selalu membasuh bibir dan lidah kita untuk memuji-memujanya dengan berselawat kepadanya, dengan harapan nanti selawat yang kita ucapkan menjadi wasilah nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah Jumat kami pada kali ini mengambil judul keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka syahadat itu terbagi dua, ada syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Dengan mengucapkan syahadat rasul, seseorang muslim sebenarnya tidak hanya mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tetapi juga menjadikan Rasulullah sebagai teladan hidup yang harus diikuti dan ditaati dalam berbagai aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menjadi viral di bulan ini setelah diucapkan dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin rahimakumullah, kalimat uswatun hasanah yang terdapat pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadi acuan bagi setiap muslim dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengambil keteladanan pada pribadi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan setiap muslim harus senantiasa memenuhi 3 prinsip dasar. Prinsip yang pertama, ketika kita mencintai Rasulullah, senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah dalam setiap aktivitas. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ciri-ciri orang yang mengikuti dan meneladani Rasulullah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddah 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadaw wa yabta'una fadlan minallahi ridwana. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, dan orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih dengan sesama mereka. Kami lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, di garis bawahi kecintaan kita kepada Rasulullah yang akhir-akhir ini. Kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kepada zuriat dari Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya ratiban, malamnya kajian, malam istalin, tetapi subuhnya tinggal, masjidnya sepi. Padahal ratiban di masjid setempat, taklimnya sifat tempat, ngajinya tempat setempat, selawat masjid setempat, ribaan tempat setempat, tapi subuhnya sepi. Yang ada hanya muazin dan imam, paling-paling 1-2 yang mengikuti sholat subuh pada saat itu. Kaum muslimin rahimakumullah, baca dari firman Allah, ingatkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu sebatas utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, tidak boleh kita menafikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak terkadang di antara kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, tetapi melupakan cinta kepada orang tua kita sendiri. Karena Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ketika kita membaca ayat ini bergetar jiwa kita, ternyata cinta kita kepada orang tua kita di atas segalanya. Setelah kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, jangan kita meninggalkan cinta kita kepada orang tua kita. Ketika kita salaman dengan orang-orang kita harapkan mendapatkan rahmat, dan orang akan dapat memberikan syafaat kepada kita, bolak-balik tangan kita diputar patir. Tapi begitu dengan orang tua kita, salaman hanya berlaku pada lebaran saja. Kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini cinta kita boleh, tapi jangan kita mencintakan, melalaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini masyarakat kita sudah terkontaminasi dengan kecintaan yang membuta, yang bertaklid buta, mengikuti sebuah ajaran, mengikuti sebuah anjuran, tetapi menafikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti nyata kaum muslimin, banyak terjadi di antara kita. Malamnya ratiban di majelis tempat, malamnya gibah di tempat, tapi subuhnya sepi. Tidak ada melaksanakan kesahihan subuhnya. Kemana mereka? Artinya cinta kepada Rasulullah boleh jadi tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala karena mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulangi lagi kata Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tak akan mampu memberikan hidayah, Rasulullah memberikan rahmat, Rasulullah memberikan suri tauladan bagaimana cara kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita mencintai Rasulullah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, prinsip yang kedua adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup tanpa harus melupakan dunia. Namun dalam kehidupan dunia kita tidak boleh melupakan bagiannya di akhirat. Artinya kita harus mencari dunia untuk sebagai bekal mencapai kehidupan akhirat. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah.
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah pada kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di kenikmatan duniawi. Kaum muslimin rahimakumullah, artinya mencari kehidupannya kewajiban, tetapi jangan sampai kita melupakan kehidupan dunia kita. Maka Allah Rasulullah menjelaskan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Carilah kehidupan dunia akhiratmu seolah-olah engkau carilah kehidupan akhirat duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah kehidupan akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Artinya kaum muslimin harus ada keseimbangan antara keduniaan dan kehidupan. Yang penting kita bukan orang gila dunia, tetapi mencari kehidupan dunia untuk mencapai derajat bahagia kelak di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, prinsip yang harus kita jaga ketika kita meneladani Rasulullah, yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Dalam keadaan apapun kita, dalam situasi apapun kita, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ingat kepada Allah, kita pun akan ingat apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk meneladani pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira sabbihu bukratan wa asyila. Yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita meneladani Rasulullah, kita tidak boleh keluar dari prinsip yang ada yang kita sebutkan tiga ini. Mudah-mudahan kita cinta kepada Rasulullah tetapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita cinta kepada Rasulullah semakin tebal keimanan kita. Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, keimanan kita ini baru masuk iman taklidi atau iman hanya mengikuti, bukan iman takkiki, bukan iman yang betul-betul meresapi. Keimanan kita, Islam kita, karena kita mengikuti orang terdahulu kita yang terdahulu Islam. Oleh karena itu kaum muslimin, perbaiki keimanan kita, perbaiki Islam kita. Yang terkadang banyak di antara masyarakat kita, boleh jadi kita adalah pelakunya, mengucapkan dua kalimat syahadat jauh dari benar. Islam ya Islam, iman ya iman, tapi ketika kata Rasulullah, al-iman tasdiqun biqalbi wa iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Iman diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dan dikerjakan anggota badan. Tapi waktu kita mengucapkan dengan lisan, masih banyak di antara kita mengucapkan dua kalimat syahadat masih belum benar. Artinya mari kita belajar dan belajar memperbaiki keimanan kita, memperbaiki nilai-nilai keimanan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan pada hari ini menambah hasanah keilmuan kita bagaimana semestinya kita cinta kepada Rasulullah, yaitu cinta kepada Rasulullah tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah hanya sebatas utusan yang juga mudah-mudahan Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita dengan cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana buktinya? Dengan cara melaksanakan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan bentuk larangan-larangan sekalipun hukum dan makruh. Dan kita selalu membasuh bibir kita untuk berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Karena tidak ada yang dimintakan Rasulullah selain kepada kita selain hanya salawat kepadanya. Mudah-mudahan salawat kita nanti menjadi wasilah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pertolongannya kita mampu menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayati rizqil hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.